Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger. Nah, kali ini gue mau nge-share video tentang cara penulisan artikel yang SEO ya. SEO ini maksudnya ramah mesin pencari dan gampang page one ya. Cuma page one itu kan maksudnya masuk halaman pertama itu kan banyak faktornya ya. Ya salah satunya kontennya bagus, berkualitas, dan penulisannya ala-ala SEO lah, maksudnya ramah mesin pencari ya. Di sini gue make WordPress ya, tapi kalau teman-teman pakai Blogger juga nggak apa-apa, nanti gue jelasin satu persatu. Yang penting kan intinya penulisan SEO tuh yang kayak gimana, gue bakal jelasin ya semuanya. Dan gue di sini berpatokan penulisan SEO pakai plugin Yoast ya. Yoast ini lumayan ngebantu sih buat penulisan SEO ya. Jadi Yoast sendiri nggak bikin tambah bagus gitu ya peringkat, tambah SEO enggak, cuma Yoast ini sebagai parameter aja. Jadi tulisan kita kurang apa gitu, jadi kayak guideline sih lah. Kalau buat meningkatkan ranking secara langsung sih enggak ya buat artikel. Oke, pertama kita siapin dulu ya artikel yang mau ditulis. Ini gue udah siapin artikelnya. Ini artikel mentah ya, artikel mentah, ini judulnya nanti. Oke, pertama kita tentuin dulu ya keyword apa yang mau kita pakai buat artikel ini. Misalnya gue pakai ini nih, memelihara ikan hias ya, keyword contohnya. Pertama teman-teman mesti masukin di judul. Nah, judul ini kan bisa teman-teman kreasiin sendiri ya, maksudnya keywordnya ini mau ditaruh di awal paragraf, tengah, atau belakang, atau terpisah-pisah gitu. Google sekarang udah pintar ngebacanya ya, jadi nggak masalah sih mau depan, tengah, belakang, atau kepisah-pisah. Yang penting kata-kata memelihara ikan sama hias itu ada di judul ini semua. Nah, di plugin ini kelihatannya indikator apa aja ya di analisis SEO nih. Masih merah-merah semua ya. Misalnya kita satu-satu ya, tautan keluar. Nah, tautan keluar itu maksudnya external link ya, yang relevan sama situs kita. Jadi misalnya gua taruh ini deh, kita bahas ya satu-satu. Ini kan artikel udah nih ya, kita butuh link keluar yang relevan dengan artikel. Umpamanya ini contoh aja ya, jangan patokan plek-plek kayak gini gitu. Salah oksigen lah, oksigen ya, gua anggap oksigen ini linknya ke Wikipedia nih ya. Oke, ini kita blok, kita masukin linknya ya. Jadi buat teman-teman di Blogger juga bisa kan langsung kan ke insert link gini, sama aja intinya link yang tertuju keluar. Cuma saran gua link keluar ini yang bagus ya, yang authority-nya bagus. Bisa dicek dulu lah, misalnya teman-teman punya parameter DAPA-nya most gitu, cek dulu DAPA-nya berapa gitu. Tapi nggak mesti juga sih, yang penting situs itu kelihatan bagus. Misalnya kelihatan bagus dan relevan itu yang satu niche ya, yang satu tema sama tulisan kita, dan lagi situs itu bukan buat tempat nyepam. Lebih bagus lagi sih situs yang udah terkenal ya, teman-teman pasti tahu lah. Misalnya nulis tentang berita kan, situs-situs authority yang berita tuh kayak Tribun, Detik, atau Viva itu bagus, teman-teman bisa ngelink ke sana ya. Tautan udah, yang kedua frasa kata kunci di awal. Nah, kita kan tadi memelihara ikan hias ya, kita taruh nih memelihara ikan hias, nggak ada di awal.
Misalnya ya, banyak nih artikel yang begini nih, atau judulnya. Nah, teman-teman pasti sering lihat kan yang kayak gini nih. Atau nanti di sini awal bikin judul strip, nah ini baru tulisan. Nah, udah aman, udah hijau. Yang kedua, link internal. Link internal ini gua contoh. Link internal bisa diakali dengan cara gini nih, baca juga ya. Misalnya gua taruh ke homepage gua aja deh. Ini nanti internal link teman-teman bisa taruh ke bikin ke link yang relevan dengan artikel ya. Jadi kalau yang nggak relevan mending nggak usah. Nah, internal link udah ada. Ini bikin minimal 1 ya, jangan terlalu banyak juga, jelek juga nanti, maksudnya jadi terlalu ruwet lah. Intinya yang relevan sama bahasan aja itu cukup. 1 atau 2, 3, 4, 5 juga nggak apa-apa sih. Ini nih tadi gua belum bahas nih, kepadatan kata kunci. Kan kita keywordnya ini yang memelihara ikan hias. Jadi kita bikin di sepanjang artikel ada beberapa biji. Misalnya patokannya gue bikin 500 artikel lah, taruh 3 atau 4 pengulangan kata yang memelihara ikan hias ini. Kalau ini kan udah kebanyakan tuh ya, udah berapa tuh, 3 ya, gua tambahin 1 lagi juga nggak apa-apa sih. Sorry ya, ini artikelnya acak-acakan karena emang artikel spinan, jadi maklumin aja, karena kan buat contoh doang. Kita udah punya 4 keyword ya. Terus deskripsi, kita bikin deskripsinya. Deskripsi ini terserah ya, mau di kalimat awalnya lah, mau bikin sendiri juga nggak apa-apa, bebas. Oke, ini di deskripsi, di teman-teman yang pakai blogger juga tahu kan ya, di kolom deskripsi dimasukin. Nah, misal gua sampai situ aja deh, kan keywordnya udah ada tuh tadi ya, jadi udah masuk. Deskripsi aman. Selanjutnya gambar. Kita bikin alt tag di gambar ya, gue masukin gambarnya dulu ya. Nah, ini gue udah ada di gambar, cuma gambarnya belum ada alt title-nya nih, makanya nih gue tambahin alt title-nya tadi, apa, memelihara ikan hias ya. Di blogger juga ada kan tuh, diklik nambahin alt tag-nya cupang serit. Nah, umpamanya gitu ya. Yang penting ada keyword di teks alternatif ini, alt text. Teman-teman juga bisa kalau misalnya cuma 1 gambar nih, udah buat judul nih, taruh aja judulnya di alt text. Kalau di judulnya udah ada keywordnya kan otomatis masuk juga tuh di alt textnya. Gambar udah ada, perasa kata kunci dalam judul. Nah, judulnya belum ada ya. Biasanya gue buat judul tuh terakhir, tapi terserah teman-teman sih, kalau mau di awal juga nggak apa-apa. Soalnya gue udah buat judulnya ini nih. Nah, menurut Yowas, dia pengen kata kuncinya itu ada di awal banget kalimat. Jadi kata memelihara ikan hias tuh ada di depannya. Sebenarnya sih kalau menurut gue nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu berpengaruh lagi ya. Karena Google sendiri udah pinter baca gitu, mau di belakang, mau di tengah, mau acak-acakan, atau mau di depan, itu sama aja. Jadi teman-teman bebas nempatin, yang penting ada kata ini nih, memelihara ikan hias ya. Kalau buat contoh ini gua anggap ini deh, gua anggap pengen ikutin Yowas ya, biar hijau semua misalnya gitu. Oke, nah ini udah nih, udah beres semua nih kan, memelihara ikan hias. Nah, ini kata kunci di awal banget judul. 4 faktor penting yang harus diketahui. Di alt title udah ada, di awal kalimat, di awal artikel udah ada. Di awal artikel ini teman-teman bisa masukin keyword, nggak mesti di awal paragraf ya. Kalau menurut si RankMath nih, dia yang penting ada di 10% awal paragraf.
Terus kalau kata master SEO nih bisa di 100 kata awal deh, bebas ya mau pakai pendapat yang mana sah-sah aja, tapi kalau gue sih pribadi sih yang penting ada di awal-awal kalimat lah kata kunci ini. Kata kunci di slug, kata kunci di slug ini di URL ya, ini di ini nih, kita simpan dulu deh. Nah, anggap begini deh ya, kalau ini kan kepanjangan nih ya, menurut beberapa pakar ini kurang SEO nih, jadi sebaiknya slug ini atau permaling ya kalau di blogger dibuat pendek aja, misalnya kata kuncinya aja juga cukup, memelihara ikan hias, yang penting jelas dan mewakili isi dari postingan gitu. Tapi kalau mau teman-teman mau panjangin sesuai judul juga nggak apa-apa. Coba lihat deh portal-portal berita, permalingnya atau URL-nya dia panjang-panjang banget kan, sepanjang judul. Jadi menurut gua yang permaling ini nggak terlalu signifikan banget ya sekarang pengaruhnya buat SEO ya. Yang penting ada kata kuncinya di permaling ini. Nah tuh udah hijau ya, udah hijau semua. Nah buat tambahan lagi, biasanya kata kunci juga kadang dimasukin di subheading ya, di subheading, tapi kalau menurut gua belakangan ini nggak terlalu pengaruh banget ya keyword di subheading. Banyak juga penulis-penulis yang maksain judul di subheading jadi malah aneh gitu, kelihatannya nggak enak kebaca. Kalau kata gua sih nggak perlu ya, buat sekarang ini nggak perlu, yang penting udah ada keyword di sepanjang artikel, judul, deskripsi, alt text nih, awal-awal paragraf udah cukup ya. Pelengkapnya kayak tadi, internal link buat, terus external link keluar. Ini link keluar juga opsional ya, bisa pakai bisa enggak juga, tapi kalau gue suka pakai aja sih. Nah ini kan keterbacaannya masih merah nih, nah kita mesti modif nih kalimat pasif nih. Kalimat pasif ini maksudnya kalimat yang pasif ya. Jadi gini, misalnya apa ya, memakan, dimakan. Memakan itu kan kalimat aktif, kalimat pasifnya dimakan. Nah berarti depan awalan, menurut Jawas nih ya, awalan yang depannya di itu menurut mereka itu kalimat pasif ya. Ini kita ganti ya, yang ada di nya nih, memenuhi serta wajib dipenuhi. Berarti kita mesti ubah lagi nih, nih dipenuhi nih ya, yang ada kalimat pasifnya. Teman-teman bisa bolak-balik kalimatnya aja ya, yang penting masih enak kebaca dan nggak maksain gitu. Jadi kalau misalnya harus depannya di, ya kenapa enggak gitu, nggak masalah juga sih, itu juga bukan suatu yang jelek. Nah ini kan saya udah ubah nih tadi kalimat pasif jadi aktif. Kalau bisa bikin sampai 10% lah dari sepanjang postingan kalimat pasif ini, supaya ikan selesai tantangan dibutuhkan asupan nading, dibutuhkan nih. Kita ubah ya jadi dibutuhkan jadi membutuhkan. Nah hilang kan tandanya. Dan lagi nih kalau buat penulisan ya, satu paragraf ini jangan terlalu panjang ya, titik komanya misalnya 1 titik koma tuh maksudnya satu kalimat, koma sampai titik ya 20 karakter lah kalau bisa, 20 kata lah, biar enak kebaca aja, jadi orang nggak terlalu baca pegel. Yang ini kan masih kepanjangan nih, koma ketemu titiknya panjang banget, gua kasih titik biar nggak kepanjangan. Nah subjudul ini belum ada nih karena kita bahkan belum bikin subheading. Nih gue udah siapin subheadingnya. Subheading itu idealnya judul H1, subheading H2 ya, buat blogger di judul ya, di judul H2 lah pokoknya formatnya. Dalam satu subheading ini H2 ini
jangan sampai lebih dari 300 kata, itu menurut Yowas, karena terlalu panjang mungkin pembahasannya, jadi bisa didetailin lagi pakai tambah H3 di bawahnya atau H4. Ini jangan sampai 300 kata ya, aman, hijau-hijau semua udah tuh ya. Nah, kayak press in subheading ya kan. Nah, Yowas ini maksain biar kata kunci ada di subheading itu, padahal sebenarnya kalau misalnya nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang bagus buat dimasukin kata-katanya, ya nggak perlu, takutnya dimasukin malah jadi nggak enak. Oke, gini deh, anggap aja gue ngikutin Yowas ya sekarang ya, ngikutin parameternya dia, gue taruh di subheading. Nah ya, gue masukin tuh memelihara ikan hias, agak maksa sih, kita lihat. Oke, beres kan, udah nggak ada gangguan lagi, di subheading ada. Nah, mungkin itu aja ya, jadi ini udah siap dipublish artikel yang seperti ini, istilahnya udah standar lah, standar SEO dan enak kebaca. Kalau artikel gue yang contoh ini yang udah jelas nggak enak kebaca karena spinan ya, maksudnya enak kebaca tuh nggak terlalu banyak kalimat pasifnya, terus subheadingnya ada gitu. Jadi subheading kan ini buat menavigasi pembaca juga, jadi pembaca tahu poin-poin apa yang sedang ditekankan di situ. Mudah-mudahan teman-teman sih paham ya masalah ini. Buat yang di blogger juga kan bisa diterapin tuh, tadi gue udah jelasin gimana aja. Intinya di judul, di gambar, alt tag, kata kuncinya ya dimasukin di awal paragraf atau 10% dari awal artikel, di subheading opsional, di sepanjang artikel nih memelihara ikan hias tadi keywordnya dipanjangin di sepanjang artikel, bisa di tengah, belakang, depan, bebas. Terus di deskripsi sama di permaling, itu aja sih yang penting. Tambahannya jangan lupa bisa masukin external link, link yang keluar, dan di internal link yang relevan. Kalau nggak ada jangan maksain. Intinya SEO sekarang gitu sih, apa-apa jangan serba maksain, malah jadi nggak enak ya, nggak enak kebaca. Artikel-artikel gue juga banyak yang nggak pakai internal link karena emang belum ada yang relevan gitu, dan tempatnya bagus juga di search engine gitu, di pencarian middle lah, low mid, masih banyak yang page one dengan nggak pakai internal link. Kalau pakai internal link lebih bagus lagi, bener deh, lebih apa ya, lebih buat pembaca bisa buka artikel kita yang lain kan. Kalau semakin lama pengunjung di web kita itu bounce rate-nya jadi makin kecil. Nah, itu bounce rate ini salah satu indikator juga pemeringkatan ya. Semakin bounce rate kecil semakin bagus. Itu apalagi kalau yang ada ads-nya, ada iklannya, semakin banyak buka halaman kan otomatis page view nambah ya, otomatis income juga nambah dong. Oke, mudah-mudahan jelas cara menulis artikel yang SEO friendly ya. Ini menurut standar Yowas yang gue pakai. Lagi-lagi gue jelasin sekali lagi, ini bukan patokan ya, ini bukan patokan, tapi setidaknya kalau udah ngikutin kaidah penulisan Yowas ini, seenggaknya kita udah unggul dalam segi SEO on page ya, di penulisan. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanya di kolom komen, yang bisa gue jawab pasti gue jawab. Kalau belum di subscribe dulu, like dan di share ya, biar teman-teman yang lain bisa dapat manfaat dari video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.